Keren Bu Sujiati. Assalamualaikum. Jelas ya Bun suara saya? Waalaikumsalam Bunda. Nah, kabar baik Bunda. Kabar baik, alhamdulillah. Sobahul khair, sobahul nur. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin Bijahi Taha Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin Al-Malikul
Sadiqul wa'dil amin. Apa kabar Bunda semua? Bunda Sujiati, boleh ditutup suaranya Bunda sayang, bisa nggak Bun? Alhamdulillah Ya. suaranya Oh ya iya, Bun ya. nanti, nanti aja nanti, nggak sekarang nggak apa-apa. Itu. Nah, kalau sudah mulai aja Bun. Bunda Devianti, Bunda Erma Oki, Bunda Hawasia, Bunda Lestari, Bunda Tari, Bunda User. Bunda User siapa nih? Boleh diganti namanya Bunda sesuai dengan nama Bunda. Bunda Yuleni, Alhamdulillah ya. Eh, Insya Allah, Assalamualaikum. Iya, keren nih Bunda. Sinyalnya keren ya Bunda Sujiati di sana ya. Alhamdulillah. Tapi ini keren. Bunda udah bisa ini loh, bisa nge-remove. Bunda bisa mendengar suara saya nggak Bun? Bunda Sujiati. Coba di chat di ini, ditulis di message. Ah, oke, Alhamdulillah. Semoga Bunda Sujiati bisa mendengar ya. Hmm. Ini kenapa sih siang-siang begini, eh, teman-teman saya ajak, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Tari jelas. Kenapa saya ajak teman-teman siang-siang begini ngobrol-ngobrol di sini ya kan? Di sini saya hujan Bun. Di sana gimana cuacanya? Kata orang kalau kalau hujan di hari Jumat itu nanti selanjutnya hujan terus. Bener nggak Bun? Alhamdulillah apapun ya, eh, keberkahan hidup kita nikmati ya. Oh, sama ya hujan, Alhamdulillah. Masya Allah. Wow, di Taiwan juga hujan lebat rupanya nih, Bunda. Ini Bunda Lestari yang di Taiwan atau yang di Serang nih? Ada dua Bunda Lestarinya. Alhamdulillah. Banyak lestari supaya Indonesia dunia sejahtera dan lestari. Nah, kita siang ini akan membahas mengenai bagaimana penghasilan 5 juta bisa jadi miliarder. Hmm, Kira-kira menarik ya, Bunda. Kalau teman-teman di sini boleh info ya ke saya. Di sini teman-teman rata-rata penghasilannya di bawah 5 juta atau di atas 5 juta. Boleh ya, absen ya. Nah, kalau misalkan di bawah 5 juta, berarti nanti kita ada apa namanya perencanaan keuangan ya. Intinya ini adalah tentang perencanaan keuangan. Di bawah, alhamdulillah, alhamdulillah. Izin saya akan memberikan edukasi ya, edukasi tentang edukasi tentang muncul nggak muncul ya, alhamdulillah. Edukasi tentang judulnya tetap emaskan impianmu. Kenapa sih tetap yang diomongin emas lagi Bunda? Boleh ada yang bantu saya Bunda? Kenapa ini kita ngomonginnya kok emas lagi, mau kaya, mau ngajak nabung kok emas lagi. Apa apa Bunda nih mau ngajak jualan emas atau gimana nih ya? Boleh. Ada yang mau komen bantu saya? Kalau di bawah 5 juta, di atas 5 juta, alhamdulillah ya. Kenapa? Apakah gara-gara mau jualan emas? Oh tidak Bunda, ya. Insya Allah kami Insan Magnet Rizki, nanti siapapun Bunda ya mendapatkan ajakan untuk bergabung ke Dinar Khairul Razikin bukan dalam rangka jualan ya. Kita dalam rangka helping ya. Di dalam Magnet Rizki, rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi kalau kita fokus kepada kemuliaan kebahagiaan orang lain, insya Allah siapa yang akan memuliakan membahagiakan kita? Allah. Keren ya. Jadi kita mah enjoy aja, bukan memang jualan itu bagus ya. Kita tidak melarang jualan. Ntar dulu ini keputus ya. Kita tidak melarang jualan ya. Kita tidak melarang jualan ya, bahkan jualan adalah bagian dari muamalah dan bagian dari sunnah Rasul ya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu 99% itu mereka pedagang semuanya ya. Namun yang ingin saya fokuskan di siang hari ini adalah tentang edukasi ya. Edukasi betapa pentingnya untuk menyelamatkan keuangan umat ya.
Tadi di video tadi untuk yang baru bergabung, coba ya saya setel lagi videonya sekali lagi. Bunda-bunda konsen ya. Kita dengarkan videonya. Mana tadi videonya teh? Ya. Bukan. Bukan di sini, bukan, Bun. Jadi intinya adalah tentang perencanaan keuangan, Bunda, ya. Tentang perencanaan keuangan. Sebagian masyarakat Indonesia itu belum mengenal perencanaan keuangan. Sebentar. Ini kita lihat dulu. Screen. Tentang perencanaan keuangan. Kenapa sampai muncul seperti ini? Karena sebelumnya ada kasus, Bunda. Kasus seorang mahasiswa, sebut saja dia Mawar, ya. Dia bekerja di perusahaan migas, penghasilannya lumayan, tapi ternyata dia tidak punya apa-apa, Bunda. Ya, dia tidak punya rumah, ya. Mobil, satu-satunya aset yang dia miliki adalah mobil, ya. Itu pun mobilnya masih mencicil, Bunda, ya. Nah, kebayang tuh gimana kalau Mawar yang gajiannya banyak jutaan tuh itu Bunda Sujiati mohon izin di mute, Bunda. Dari saya nggak bisa di mute nih dari sini. Bagaimana? Bunda Sujiati, mohon izin Bunda, minta tolong di mute. Bisakah Bunda? Dari saya nggak bisa di mute nih, Bun. Gimana caranya, Bun? Caranya gimana ya? Di Caranya bagian gimana? bawah, Bunda. Bunda pakai ini kan pakai HP kan? Di bagian bawah itu ada Iya. gambar mikrofon, matiin. Di titik di klik yang gambar mikrofon. Oke. Tadi bisa kok. Udah bisa. Coba. Sip. Sip. Oke. Tapi ada kan Bunda Sujiatinya kan? Jangan-jangan tidak ada. Oh, ada. Oke. Makasih Bunda, keren. Nah, jadi dari cerita Mawar itulah Bunda. Ini adalah fenomena gunung es. Ternyata banyak sekali mawar-mawar juga, mawar-mawar yang lain yang bekerja, berangkat pagi, pulang malam, pantat peot-peot, pinggang pegel-pegel, terus potong pajak pula, gitu kan. Begitu, gitulah pokoknya hidupnya ya. Itu ternyata waktunya habis, tenaganya makin ke sini umur habis ya, tapi tidak punya tabungan gitu. Nah, dengan dasar inilah kita pengen sekali mengedukasi teman-teman untuk segera berhijrah ya, segera berhijrah menyimpan uang dalam bentuk emas gitu ya. Kenapa emas? Kan emas itu adalah logam mulia. Emas itu adalah gini ya. Emas kenapa emas? Karena emas itu adalah aset ya. Bunda silakan lihat layar ya. Emas itu adalah aset Bunda ya. Jadi kita ini nih pengeluaran kita, uang yang kita pakai itu jangan sampai menjadi liability. Liability itu apa? Utang untuk membayar masa lalu ya. Jadi beban atau liability itu adalah masa lalu, sedangkan emas itu adalah masa depan. Kira-kira Bunda pilih mana? Pilih masa lalu atau masa depan? Ya. Bunda mau hidup di zaman masa lalu atau mau hidup di zaman depan? Ya kan? Nah, pastinya ini ada yang masuk lagi. Pastinya kita pilih masa depan dong ya, gitu. Karena di masa depan lah kita akan hidup, gitu kan? Nah, apakah pertanyaannya, apakah gaya hidup kita sudah mengarah kepada masa depan? Nah, masa depan ini atau aset ini, ya, aset yang terbaik itu ada dua, Bunda, yaitu apa? Properti dan emas atau logam mulia. Gitu. Ada berapa aset?
ada dua, properti dan emas atau logam mulia. Ya, properti yang apa? Yang menghasilkan uang itu disebut dengan aset. Kalau kita punya rumah tapi rumah itu tidak menghasilkan uang, itu bukan aset. Ya, kalau kita punya mobil tapi mobilnya tidak menghasilkan uang, itu bukan aset, Bunda. Ya, gitu. Paham ya di sini ya? Sama-sama properti, sama-sama rumah, sama-sama kendaraan, tapi kalau dia tidak menghasilkan aset, itu bukan bukan aset. Kalau dia tidak menghasilkan uang, dia bukan aset. Nah, yang sudah jelas-jelas aset itu adalah emas atau logam mulia. Itu. Di properti harus ada pajak yang dibayar, gitu kan? Banyak pengeluaran-pengeluaran ketika kita memiliki properti. Tapi kalau di emas, kita tidak perlu mengeluarkan apa-apa, Bunda. Bunda cukup simpan. Simpan, amankan, muliakan. Udah cukup itu aja, ya. Menarik kan? Jadi tidak tidak perlu tidak perlu bayar pajak, ya. Di emas itu kita tidak perlu ada bayar pajak. Pajaknya sudah dibayarkan oleh eh, Dinar Khairul Razikin, perusahaan Dinar Khairul Razikin di awal, ya. Bunda tidak perlu bayar pajak itu. Dan mudah untuk dicairkan. Kalau kita punya properti, memang properti itu nilainya bisa ratusan juta, tapi suatu saat kita butuh untuk anak-anak kita, ya, untuk sekolah. Emas boleh nggak, Bun, dicairkan? Boleh. Dicairkannya emas itu jangan untuk makan ya, Bun. Nah, ibarat anak tangga nih, Bun, ya. Ibarat anak tangga, properti itu paling atas. Di bawah properti itu persis itu emas dan dinar, ya. Nah, makan atau pendidikan. Pendidikan itu di bawah properti eh, pendidikan. Pendidikan itu adalah aset, ya. Pendidikan itu adalah aset. Kita menyekolahkan anak kita kan bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Tapi ya dengan tingginya pendidikan zaman sekarang, ya Alhamdulillah di Magnet Rizki kita bertemu komunitas yang tepat. Ustadz Nasrullah mengatakan kalau kita ingin membangun impian, hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan perisai rezeki. Jangan kita memiliki idealis pengen menyekolahkan anak kita di sekolah nomor satu, tapi kenyataannya kita tidak mampu membayar uang bulanannya. Nah, berarti kita tidak jujur, ya. Kita tidak jujur. Sekolahkan anak kita di sekolah yang pertama yang memprioritaskan agama, ya. Syukur-syukur dimasukkan ke pesantren Khairul Razikin, ya. Insya Allah itu udah the best, ya. Insya Allah, ya, gitu. Artinya uh, kita yang sudah belajar magnet rizki, kita paham, ya, ada spiritual meter, ya, bahwa Ustadz mengatakan bahwa nggak usah sekolah. Kalau sekolah hanya mengajarkan anak-anak kita menjadi minus satu. Minus satu, Bunda paham kan? Apa itu? Minus satu itu rasa keakuan yang tinggi. Aku pengen belajar supaya jadi anak pintar gitu. Nanti kalau udah pintar jadi apa? Jadi dokter misalnya. Nanti kalau udah jadi dokter apa jadi gimana? Nanti apa punya duit banyak gitu kan. Nanti kalau udah punya duit banyak gimana? Bahagia. Jadi mau bahagia itu muter 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 gitu ya. Nah, kita tidak perlu seperti itu. Apalagi yang punya penghasilan 5 juta. Kita tidak perlu menjadi orang lain, ya Bunda. Kita cukup menjadi diri kita sendiri, menjadi pribadi yang bersyukur, bersabar dengan semua takdir Allah. Ya. Kalau sabarnya masih kurang, syukurnya ditambahin, gitu. Kalau syukurnya masih kurang, kurang banyak, ya sabarnya ditambahin. Udah itu aja sih Bun, hidup itu ya. Nah, kembali ke topik yang 5 juta tadi ya Bunda. Jadi bunda-bunda yang punya penghasilan 5 juta harus yakin, harus pede. Apalagi kita punya ilmu magnet rizki itu punya kurikulum dasarnya itu adalah apa? Kurikulum landasan magnet rizki yang paling dasar itu adalah LOP. Ya, silahkan bunda punya LOP, doakan semoga anak bunda menjadi anak yang soleh soleha,
menjadi pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan. Ya, sekarang zaman teknologi itu zaman kejujuran, Bunda. Ya, zaman teknologi itu adalah zaman kejujuran. Ya, orang yang tidak jujur akan tergilas dengan teknologi. Pegawai yang tidak baik akan tergilas dengan teknologi. Jadi sekarang itu adalah eranya adalah kejujuran, ya. Dan kejujuran itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Dimulai dari mengelola keuangan secara jujur, ya. Penghasilan kita berapa? 5 juta. Ya udah, hiduplah sesuai dengan diri kita. Jangan menjadi diri orang lain. Kalau nggak mampu ke mall, ya jangan ke mall gitu. Ke mall itu nggak wajib, ya. Kalau bisa dicoret tuh, nggak usah ke mall gitu. Ke ke mana? Ke Indomaret boleh nggak? Kalau saya pribadi, ya, untuk yang penghasilan 5 juta, nggak usah, nggak usah, Bun. Lebih baik Bunda belanja ke tetangga Bunda. Bunda sadar nggak kalau kita ke Indomaret itu uang 100.000 tuh, Bun, itu nggak terasa. Tapi kalau kita belanja 100.000, kita beli ke tetangga kita, beli sayur ke tetangga kita, beli jajan ke tetangga kita. Masya Allah itu dapat banyak banget, Bun. Jangankan 100.000, 10.000 aja kita beli ke tetangga kita, itu senang banget mereka. Nah, kita sebagai insan magnet Rizky kan paham ya bahwa kebahagiaan rezeki kita itu ada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Ketika kita bisa membahagiakan, memuliakan tetangga kita, rezeki kita bertambah. Itu. Bukan saya melarang ke mall ya, silahkan Bunda ke mall, tapi dahulukan prioritas ya. Hidup itu Bunda, kita harus paham ya. Ada 3 nih. Ada sesuatu hal yang tidak penting, itu tidak perlu kita lakukan. Ada sesuatu hal yang penting, itu kita lakukan. Tapi ada sesuatu hal yang di atas yang penting. Apa itu? Prioritas. Karena tidak semua yang penting itu harus kita prioritaskan. Gitu. Ya. Misalkan ke mall jelas tidak penting, ya sudah tidak perlu dilakukan. Belanja ke Indomaret tidak penting, ya sudah tidak perlu dilakukan. Gitu. Bun, nanti kalau tutup nggak apa-apa. Mereka mah asetnya aset adem, Bun. Yang punya Indomaret itu rata-rata mereka aset adem. Aset adem itu apa? Ya cuma buat menjaga aset gitu loh. Sebenarnya mereka tuh asetnya udah banyak. Justru yang perlu banyak kita tolong itu adalah orang-orang yang butuh makan di sekitar kita, Bunda. Orang-orang yang butuh untuk kehidupan sehari-hari. Tetangga kita, saudara kita, apakah hari ini mereka makan, Bunda? Coba, apakah kita berpikir sampai ke sana, Bunda? Apakah hari ini mereka punya amanah? Apakah hari ini mereka mampu membayar amanah? Apakah hari ini mereka paham tentang mengelola keuangan? Itu, ya. Jadi, menuju Indonesia ajaib ini kita perlu berkolaborasi, Bunda. Berkolaborasi, ya. Tinggalkan gaya hidup, ya. Eh, Tidak usah mengikuti gaya hidup karena manusia itu nggak cuma kita, Bun, ya. Manusia itu memang hobinya kalau Allah kasih rezeki, hobinya ditambahin gaya hidupnya. Nah, makanya kita perlu ilmu untuk mengelola nafsu kita supaya kita jangan menambah gaya hidup, tapi yang perlu dinaikkan itu adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya. Itu zifwaf yang mana? Yang ini. Nih, ini ya. Yang kita apa? Coba saya tanya ke Bunda nih. Di komposisi pengeluaran kita nih, ya, apakah ada gaya hidup? Tidak ada kan, Bun? Ya, ini ya. Di komposisi pengeluaran kita sebagai Muslim, kita sebagai insan magnet rizki, itu hanya ada 4. Apa, Bunda? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ya. Investasi atau tabungan, biaya hidup, ya. Artinya ini adalah kebutuhan kita dan kewajiban amanah. Bel. Eko? Itu. Jadi, eh, jadi uang yang kita miliki, ya pengeluaran. Pertanyaannya, penghasilan kita yang 5 juta ini, Bunda, penghasilan kita yang 5 juta ini, kira-kira masuknya kemana? Apakah ke biaya hidup?
Biaya hidup itu maksimal 60%, Bunda. Jangan banyak-banyak. Bun, gimana dong, Bun? Aku nggak sempat bisa nabung. Biaya hidupku besar. Gitu kan? Ah, coba nanti kita cek. Ya, sekolahnya nggak perlu di sekolah yang mahal. Ya, sekolah negeri nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting Bunda bisa nasihatin anak. Dan anak-anak sekarang itu Bunda, menariknya ya, anak-anak sekarang itu lebih pintar dari kita loh. Nggak perlu banyak dikasih nasihat. Mereka itu dengan alami mereka akan mencari ilmu sendiri Bunda. Yang mereka butuhkan itu apa? Rasa cinta dari kita sebagai orang tuanya. Gitu. Jadi tidak apa-apa di sekolah, misalkan di sekolah di negeri atau bahkan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan Al-Quran. Yang penting nggak boleh nggak ngaji. Harus ngaji terus. Cari guru ngaji. Datangi guru ngaji. Jangan guru ngaji yang mendatangi kita, tapi kita yang datangi guru ngaji. Itu jauh lebih berkah. Ya, karena keberkahan itu ada di ilmu Bunda. Ya, gitu. Karena memang zaman-zaman sekarang itu ya begitulah ya. Sekolah itu bisa jadi gaya hidup gitu. Tanpa sadar gitu. Ya. Nah, saya pun begitu Bunda. Ya setelah suami saya meninggal, saya tarik semua anak-anak saya ke rumah itu. Tidak apa-apa. Setiap hari kita kan sekarang ada YouTube gitu. Jadi saya setiap hari itu eh, kerja di rumah sambil masak, sambil nyapu. Itu nyetel YouTube Ustadz banyak banget. Ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ajo Bendri, ada Ustadz Fatih Karim, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz siapa yang Danu, ada Ustadz siapa yang masih muda tuh yang bandar narkoba ya kan, ada Ustadzah Halimah Alaidrus. Masya Allah ilmu banyak banget Bunda. Ada Buya Yahya, banyak banget. Kalau kuotanya nggak muat, pakai Spotify, setel terus itu setiap hari di rumah. Bunda beli speaker cari yang harga 100.000 di toko online. Ada di Shopee, ada YouTube, harga di bawah 100.000 banyak, itu udah bagus Bunda. Saya setelin tuh di rumah anak-anak saya. Jadi setiap hari dia dengar ceramah dari ustadz-ustadz gitu. Nah, nanti untuk menuju keberkahannya kita cari ustadz yang di sekitar kita gitu ya. Jadi seimbang ya. Jadi saya mau bicara bahwa sekolah yang mahal-mahal itu nggak perlu Bunda ya gitu. Intinya kita harus hidup sesuai dengan diri kita. Nah, kan tadi kita cerita yang 5 juta ya. Oke ya. Nah, ini. Jadi minimal kalau kita punya amanah gimana Bunda? Amanah maksimal pembayaran amanah 30% ya. Itu ya. Kalau kurang dari kalau lebih dari 30% ambil jatah dari ini, sedekah. Sedekah membayar amanah juga adalah sedekah Bunda. Dan yang paling penting itu adalah kita harus bisa menabung minimal 10%. Kalau ternyata amanahnya banyak banget Bunda, tobat, sholat tobat, minta ampun sama Allah, minta dikurangin itu semua amanahnya. Puasa, puasa Senin Kemis. Kalau masih belum cukup, puasa Daud. Nikmat Bunda, puasa Daud itu nikmat. Itu ya. Nanti di yaumil akhir ini memang ini sudah akhir zaman. Di akhir zaman itu makanan orang itu, makanan umat muslim itu bukan makan Bunda, tapi apa? Zikir. Solawat itu makanan utama kita. Nah, makanya di Magnet Rizki itu, alhamdulillah, setelah kita landasan kita itu adalah LOP, ya, jurus LOP, jurus yang wajib itu adalah masuk ke gua keajaiban. Setiap hari ikut dikir, dikir pagi, lakukan setiap hari, ya. Ikut majelis taklim. Nah, itu dengan adanya ini YouTube, ustadz-ustadz banyak banget gitu kan, itu juga bagian dari gua keajaiban. Ya, itu makanan kita. Ya, gitu. Kalau bakso mah sekali-kali saja. Saya nih Bun, saya ceritakan. Saya beli bakso, anak saya perempuan semua. Satu mangkok itu bisa buat sekeluarga. Gitu. Satu mangkok loh Bun. Gitu.
Kenapa? Karena saya ingin memberi contoh kepada teman-teman gitu bahwa kita ini bisa. Kita harus meniatkan minimal 10% menabung. Ya, siap ya? Kita mau jadi miliarder? Coba, saya pengen tahu yang pengen jadi miliarder siapa? Katakan saya. Yang pengen jadi miliarder katakan saya. Nanti saya akan lanjut. Ini, waktunya tinggal 7 menit lagi. Oke, siap ya. Alhamdulillah. Saya keren, 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 keren ya. Nah, ada motivasi dari orang-orang sukses bahwa if you want to get what others don't get, ya, do what others don't do. Maksudnya apa? Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapatkan, maka resepnya sederhana. Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Itu. Kita jangan mengikuti gaya hidup orang-orang. Gitu. Nah, ini kan belum banyak yang tahu nih menabung emas. Oh, ada ya. Nah, berarti kalau belum banyak yang tahu, berarti Anda bakalan jadi leader di sini. Ya. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang orang tidak dapatkan, jadi kita harus melakukan sesuatu yang orang tidak lakukan. Nah, ini saya bikin simulasi. Tadi kan minimal hutang, minimal bayar amanah, minimal nabung berapa, Bun? 10%. Ya, 10%. Sebisa mungkin minimal 20% kalau saya sebetulnya. Sebisa mungkin malah di awal gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat. Tadi yang 5 juta. Berarti kalau 5 juta itu sebulannya berapa kalau 10%? 500.000 ya, Bun? Nah, 500.000 itu kita hitungannya yang ini, Bunda. Nah, kita hitungannya ini dulu deh. Ini harga gram emas. Anggap 1 gram emasnya ini 1 juta ya, Bun. Di sini ya. 1 juta. 1 dinar, seperempat dinar itu kan 1,0625 gram. Ya, gitu. Kalau Bunda penghasilannya 10 juta, ya, sebisa mungkin nabungnya minimal 1/4 dinar sebulan. Menambah kepingannya sebulan minimal 1/4 dinar. Berarti kalau 5 juta tinggal dibagi 2 aja tuh. Berapa berarti? Yang MR Gold yang 500 gram. Ya, gitu. Nah, kalau Bunda rajin rutin menambah kepingan dinar minimal yang 1/4 dinar, ya, setiap bulan, ya, dengan asumsi penghasilan 10 juta tadi ya, gitu. Nanti kalau 5 juta tinggal dibagi 2, oke, ya. Dalam setahun uang yang Bunda, kalau harga per gramnya 1 juta ya, kalau harga per gramnya 1 juta, dalam setahun uang yang Bunda miliki adalah 12.756.000 kalau dalam bentuk rupiah, Bunda. Gede atau gede banget? Gede banget, Bunda. Ya, atau sekitar 14 seperempat dinar dikali 12 tuh, itu. Dan ini tidak kena inflasi, dan ini akan naik terus, ya. Ini 12 juta kita rutin, ya. Di tahun pertama kita rutin apa namanya disiplin itu, Bunda. Kita cek disiplin itu, ngeceknya ada yang 40 hari berturut-turut. Nah, kalau kita di sini di dinar itu minimal 3 berturut-turut. 3 kali atau 4 kali berturut-turut Bunda rajin men-saving, ya, menabung 1/4 dinar itu, insya Allah selanjutnya itu akan terasa ringan, Bu. Tidak terasa ringan itu hanya di awal, Bunda. Hanya di awal. Kenapa? Karena belum terbiasa gitu. Jadi ibaratnya tuh masih detox, ya, detox rezeki, ya. Detox apa? Detox, ya, detox ketidaknyamanan itu. Jadi detox rezeki itu adalah mengubah proses, ya, kondisi yang tidak nyaman gitu. Bun, saya nggak biasa nabung di 1/4 dinar, gimana dong, Bun? Gitu. Ya, itu salah satu detox rezekinya. Ya udah, nggak apa-apa, latihan, ya. Nah, kita perlihatkan nih, Bun. Kita lihat ya. Kita nggak usah lihat ke sini-sini dulu nih, nggak usah lihat setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, 5 dinar. Kita yang ini aja dulu nih, yang 1/4 dinar. Kita rutin ya nabung 1/4 dinar setiap bulan, ya. Nah, ini
eh di bulan pertama di setahun pertama terkumpul 12.756 ya. Di tahun kedua kan harga emasnya pasti naik ya, Bun. Anggap naiknya 100.000 doang nih ya per gramnya. Jadi 28 juta. Di tahun ketiga naik lagi eh, inflasi. Ini kenaikan ini karena inflasi, Bunda ya. Sebetulnya harga emasnya sih nggak pernah naik, Bun. Yang ada rupiah yang turun. Jadi salah siapa dong kalau kita nggak bisa nabung? Ya salah kita. Kenapa? Kita beli sesuatu hal yang turun, 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 turun terus. Kenapa kita saving rupiah yang selalu turun terus? Harusnya kita itu savingnya ya dinar gitu ya. Nah ini izin. Ini setahun, 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun 67 juta. Kemudian 5 tahun 93 juta. Kelihatan nggak, Bun? Nanti di Zoom ya. Kemudian 6 tahun 123 juga, nanti saya share juga deh di grup. Kemudian 7 tahun 158 juta, 8 tahun 198 juta, 10 tahun 300 juta terus. Nah di tahun ke-15 726 juta tabungan Bunda. Tahan tuh ya, tahan, tahan, tahan. Jangan dicairkan, Bun ya. Terus nih, nah di tahun ke-18 Bunda. Tahun ke-18 itu berarti kurang lebih setahun setengah tuh. Setahun setengah Bunda sudah menjadi miliarder. Keren nggak, Bun? Kebayang ya? Sampai sini paham ya, Bun? Ini Zoom-nya mau selesai. Ya. Artinya nanti ini kan yang 1/4 dinar. Nah, kalau yang 5 juta tinggal dibagi 2 aja. Berarti nabungnya minimal yang MR Gold yang 0,5 gram gitu. Ya, itu kan kira-kira setengah gram. Nah, setengah gram berarti 2 menuju miliardernya adalah 18 kali 2 Bunda, berapa? 36 ke bulan ke-36 atau ke tahun ketiga. Tahun ketiga Bunda bakal menjadi miliarder. Pertanyaannya worth it nggak, Bun, untuk kita kejar? Worth it nggak untuk kita lakukan? Layak nggak untuk kita lakukan seperti ini? Ya, itu. Layak nggak? Coba saya pengen tahu. Sampai sini Bunda paham nggak? Saya pengen tahu, silahkan komen ya. Paham tidak? Apakah apa yang kita lakukan ini layak, Bunda? Gitu. Paham, Bun? Alhamdulillah. Ya, kalau paham, siap, keren, 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 keren. Alhamdulillah. Kalau paham, tinggal praktek ya, sangat layak. Bayangkan untuk yang penghasilan 5 juta, 3 tahun ke depan kita jadi miliarder. Sip, ya. Jangan menyimpan sesuatu yang nilainya turun, 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 turun terus. Jangan. Tapi simpan sesuatu